Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini saya mengulang rekaman sendiri karena yang tadi ternyata gagal rekam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal. Kalian nanti perhatikan, mungkin akan saya bahas agak cepat. Bagi yang belum paham bisa nanti diulang lagi ya videonya. Catatan dari oret-oretan yang ada di rekaman ini juga akan saya berikan di classroom ya. Jadi perhatikan benar-benar. Nanti setelah paham baru mengerjakan soalnya biar nilainya bagus ya. Oke anak-anak, saya akan share screen. Nih, saya sudah memberikan beberapa soal, nanti akan kita bahas. Yang pertama ini, tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. Nah, kalau kalian perhatikan, ini polanya mirip dengan yang soal sebelumnya ya, cuman ada yang aneh nih. 4 setelah itu 4 lagi, habis itu 7, 9, 10, 14, 5 lah turun. Nah, ini sebenarnya pola yang seperti kemarin, cuman sudah dimodifikasi. Ini itu ada 2 pola yang selang-seling. Ini saya kasih tanda ya, bawah, 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 bawah. Berarti kalau ini sudah terjarak 1, ini ikutnya yang bawah, ini juga bawah. Nah, terus satunya lagi pola yang atas. Nih saya tandai atas, 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 berarti nanti ikutnya yang atas. Nah, 2 pola itu sebenarnya saling terpisah, tapi digabungkan atau diselang-seling. Sekarang kita cek nih, yang bawah 4 jadi 7, ini tambah 3. 7 jadi 10 tambah 3. 10 jadi 13 tambah 3, dan seterusnya nih, berarti ini tambah 3 lagi, jadinya 16. Tambah 3 lagi sekalian ini yang bawah, jadinya 19. Sedangkan yang atas 4 jadi 9, ini tambah 5. Ini ya, ini ke sini. Ini tambah 5, tambah 5, tambah 5, berarti tambah 5 lagi jadinya adalah 19 tambah 5, 24, sehingga jawabannya adalah 16, 24, dan 19. Itu soal nomor 1 terjawab. Nah, yang kedua ini sama kayak yang kemarin. 3, 10, 17, 24. 3, 10, 17, 24. Nah, ini kalau diperhatikan polanya, ini kan selalu ditambah 7, tambah 7, tambah 7. Dari yang diketahui ini bisa kita tuliskan suku pertamanya adalah 3 atau A, dan beda antar sukunya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumusnya ya, karena yang ditanya pertama adalah rumus suku PN. Rumus suku PN itu, ini jawaban A, UN. Itu ada 2 rumus sih kemarin, ada A plus N min 1B, atau yang lebih cepat adalah ini, BN plus A min B. Di sini BN, B-nya adalah 7, berarti 7N plus A min B, A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, berarti 3 kurangi 7. Nah, ini akan didapat 7N plus 3 kurangi 7 kan negatif 4. Nah, plus dan min kayak gini bisa jadikan satu saja, jadi 7N min 4. Ini rumusnya. Nah, kalau sudah punya rumus, pertanyaan B gampang tuh. 50 itu sama aja dengan hanya ganti 50. 7 kali 50 kurangi 4. 7 kali 50 kan 350, kurangi 4, hasilnya adalah 346. Paham ya? Minggu dipelajari lagi. Soal ketiga nih, soal ketiga. Ini kemarin juga sudah minggu lalu, suku keempat 47, suku ke-10 65. Ini bisa saya tuliskan, diketahuinya suku keempat adalah 47 dan suku ke-10-nya adalah 65. Nah, dari 2 hal ini bisa kita cari beda antar sukunya. Beda antar sukunya dengan cara selisih, ini juga selisih dari yang diketahui ini. Suku ke-10 65, berarti ini saya tulis 65 itu kan suku ke-10, dikurangi suku ke-4-nya 47, berarti 65 kurangi 47 pembaginya adalah urutannya ini.
Berarti ini 10, karena suku ke 10, 47 itu suku ke 4, berarti ini 4. Kalau dihitung, atas itu 18, bawahnya 6. 18 bagi 6, 3. Nah, berarti bedanya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu bedanya 3, yang ditanya urutan ke-30. Kita tidak perlu mencari urutan pertamanya siapa, terus pakai rumus, tapi ini kita lanjut. Yang diketahui kan suku ke-4 dan suku ke-10. Nah, tinggal kita mau pakai yang mana nih? Mau ke lantai 30. Kalau dari lantai 4 berarti harus naik 26 lantai. Kalau kita sudah mau startnya dari lantai 10 berarti harus naik 20 lantai lagi. Kalau saya lebih suka yang U10 saja. Jadi mau ke lantai 30, saya sudah ada di lantai 10, harus naik 20 lantai lagi, yang setiap lantainya itu tingginya adalah 3 meter. Nah, U10 sudah diketahui 65 tambah 20 kali 3 itu 60, jadi jawabannya 125. Selesai. Lanjut. Nah, nanti di pause mundur lagi ya, saya kalau belum paham. Tentukan banyak lingkaran yang dibutuhkan untuk membuat gambar ke-12. Ini ada gambar-gambar. Ini gambar pertama ada 2 lingkaran, gambar kedua ada 6, ini ada 12, dan ini ada 20. Ini akan berkembang terus semakin besar-besar sampai yang ke-12 itu berapa lingkaran yang dibutuhkan. Nah, caranya kita pakai rumus luas lingkaran, luas persegi panjang, karena ini benar persegi panjang. Persegi panjang itu kan luasnya adalah panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Atau boleh enggak ini saya ubah atau saya balik, berarti bisa saja saya tulis lebar kalikan panjang ya. Nah, sekarang pakai itu. Gambar pertama saya tulis U1 itu panjangnya lebar itu tumpukan ke atas, panjang itu yang ke samping. Ini 2, ini tumpukannya 1, berarti bisa saya tulis, saya balik ya 1 kali 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 lingkaran. U2 gambar kedua, ini panjangnya 3, lebarnya 2, saya tulis dengan dibalik, berarti 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Terus gambar ketiga, ini panjangnya 4, lebarnya adalah 3, berarti 4 kali 3, atau saya tulis 3 kali 4. Nah, ini 12, pas itu 12. Dan gambar keempat itu ini ada 5 ke kanan, ada 4 ke atas. Saya balik, berarti 4 kali 5. Jadinya adalah 20. Nah, ini ada polanya loh. Ini adalah 1 kali 2. Kalau 2 kali 3. 3 kali 4. 4 kali 5. Nah, kalau ditanya U12, gampang dong. Nah, ini 4 kali 5, ini selisih 1 kan dari sini. 3, 4, 2, 3. Berarti kalau 12 ya tinggal 12 kali 13 sama dengan berapa? 12 kali 13, 12 kali 3, 36, ini 1, kali ini 2, berarti 156. Nanti butuhnya 156. Nah, kalau yang ini agak beda nih. Kalau kita baca, ini tambah 2, ini tambah 5, ini tambah 8, ini tambah 11, ini tambah 13, ini tambah 15. Loh, yang nambahi kok beda-beda ya? Nah, coba cari lagi bola lagi ini bawahnya. Tambah 3, 5 jadi 8, tambah 3, ini tambah 3. Oh ini bukan 13 ya, sorry, 14 nih. Ini 14. Berarti benar tambah 3. Tambah 3, ini ke sini. Ini salah nih, 17 nih. Ini 17, berarti tambah 3 lagi. Nah, ini namanya adalah barisan aritmatika bertingkat karena susun 2. Kalau yang kemarin kan tambah 5, terus tambah 7, terus. Nah, ini kayak gini. Ini masih normal dan masuk ke materi kalian. Dari ini yang kita perhatikan adalah 3 bilangan yang ada di sebelah kiri.
Kesepakatan ya, ini paling atas, ini adalah A, yang ini adalah B, dan yang ini adalah C. Nah, untuk mencari suku ke-50, ini kalau mau dilanjut silahkan, cuman repot karena yang nambahi juga berbeda-beda. Ada ini caranya atau ada rumusnya. Rumusnya cukup panjang, tidak masalah. Rumusnya UN sama dengan A plus N-1, saya tulis dulu, kali B plus N-1 kali N-2 kalikan C per 2. Ini rumusnya, nggak usah bingung, ini gampang. Nah, N itu siapa? Di soal ini N-nya adalah 50, karena yang ditanya urutan ke 50. Sehingga A-nya 5, kita masukkan ya, A-nya 5, ditambah N-1, berarti N-nya kan sesuai soal 50, kurangi 1, B-nya adalah 2, ditambah N-1, berarti, N-1, berarti N-nya 50, min 1 kali N-2, 50 min 2 kali C-nya adalah 3 per 2. Nah, ini pecahan, nggak usah dikerjakan nanti kerjakannya. Ini U50 ya yang ditanya. Berarti ini 5 ditambah 50 kurangi 1 itu 49 kali 2 ditambah, ini kurung dihitung dulu ya, 49, 48 dari ini saya tambah 4 kali 8, 48 kali 3 per 2. Terus ini bisa dicoret nih, 2 dengan 48 coret, ini hilang, ini 24. Nah, sehingga hasilnya tinggal dihitung, hati-hati ya kata tabungnya, 5 tambah 49 kali 2 itu 98, ditambah 49 kali 24 kali 3, 49 kali 24 kali 3 apa ya, 49 kali 24 kali 3 itu 72, 9 kali 2 18, 1, 4 kali 2 8, tambah 1 9, 9 kali 3 itu 7 63, nyimpan 6, terus 4 kali 7 28, dengan 6 34, jadinya 8 2 1 5 3 35 28, 35 28. Nah, sehingga ini kalau dijumlahkan semua 98 tambah 15 kan 113, 1 4 6 3 3641. Nah, di sini ketelitian hitung diperlukan. Rumus panjang, tapi nanti lama-lama juga hafal. Ada yang mau ditanyakan ini sampai sini? Oke, soal yang di sini atau lembar kertas ini habis, kita pindah ke deret bilangan. Nih, ini soal sudah pernah kalian terima di pertemuan pertama untuk mancing bisa enggak ini? Ini sebelum pandemi ada undangan, yang diundang 10 orang. Tamu yang datang itu harus salaman dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau orang pertama datang, orang yang pertama kali datang ke ruangan itu kan tidak ada yang lain ya sebelumnya di situ. Maksud kita mau salaman dengan pemilik toko kan enggak lah. Jadi yang pertama datang itu enggak bisa salaman. Atau saya tuliskan orang yang pertama itu enggak bisa salaman atau salamannya 0. Orang yang kedua datang sudah ada 1 orang sebelumnya, salaman sekali. Orang yang ketiga salamannya 2 karena 2 orang kan sudah datang di sana. Orang keempat 3. Ini sudah pola ya, 2 1 3 1 selalu dikurangi 1 ya, berarti orang kelima itu 4 kali, orang ke-6 5 kali, orang ke-7 6 kali, orang ke-8 7 kali, orang ke-9-nya 8 kali, dan orang yang terakhir datang
salaman 9 kali. Total salaman ini tinggal dijumlahkan. Ini kalau dihitung 45. Nah, untuk masalah jabat tangan ini ada rumusnya. Ini namanya barisan deret aritmatika karena barisan aritmatika yang dijumlah-jumlahkan. Ini kalau saya tulis urutan angkanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ditambahkan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ini adalah deret. Karena sampai 10 orang, maka ini ditambahkan sampai ke 10 disebut dengan S10. Nah, rumus S10 atau SN dulu rumusnya itu adalah setengah N dalam kurung 2A plus N-1 ini sudah kurung kalikan B. Seperti tadi tidak usah khawatir, ini sudah lengkap semua kok. Dari yang diketahui ini A-nya adalah 0 karena suku pertama 0, B-nya adalah 1 dan N-nya adalah 10. Nah, kita tinggal masukkan S10 setengah kali 10 kali 2, 0 ya 2A kan 2 kali 0 ditambah N nya 10 min 1 kalikan B nya adalah 1 dapat setengah kali 10 kalikan 2 kali 0 itu 0 2 kali 0 itu 0 ya 2 kali 0 0 ditambah ini 10 kurangi 1 9 kalikan 1 tetap 9 berarti ini setengah kali 10 kali 9 jadinya adalah 45. Nah kalau ingin cepat lagi ini ada khusus yang jabat tangan, siapa tahu nanti keluar di ulangan harian bersama. Ini kalau tinggal N kalikan N-1 bagi 2. Ini cara tercepat atau rumus cepatnya kalau mau dipakai. Nah ini kalau dimasukkan sama dengan karena 10 orang S10 N-nya ganti 10 kurangi 1 per 2. Ini kalau orangnya 100 ya tinggal ganti 100 berarti 10 kurangi 1 kan 9 bagi 2 ketemu 40 sama kan manual 45 rumus juga 45. Sekarang lanjut lagi kursi nih. Di suatu gedung pertemuan paling depan 10 kursi, misalnya ini ada 10, belakangnya melebar, tambah banyak, tambah lagi, nah kayak gini nanti semakin ke sana semakin melebar. Totalnya nanti ada urutan sampai ke 15 kursi, 5 baris ke 15. Nah dari baris pertama sampai baris ke 15 ini ada berapa jumlah kursi seluruhnya? Nah itu bisa kita tuliskan dengan rumus yang tadi nanti akan kita hitung. Baris pertama ada 10, baris kedua 13, baris kedua 16, baris ketiga karena bertambah 3 terus kan 19, 22 dan seterusnya. Nanti kita jumlahkan semua tambah. Nah 10 jadi 3 tambah 3 bertambah 3 sesuai dengan soal. Datang. Nanti pulang langsung. Pulang ngabari dari sini berarti A-nya adalah 10 B-nya adalah 3 karena yang ditanya baris ke 15 berarti N-nya adalah 15. Masukkan ke rumus SN sama dengan setengah N 2A plus N-1 kali B setengah kali 15 2A 2 kali 10 plus N-1 berarti 15 kurangi 1 kali B-nya 3 sama dengan setengah kali 15 kali 20 plus 14 kali 3. Nah ini yang harus hati-hati perhitungannya. Sampai sini kalian udah benar, tapi kalau ngitungnya salah nanti bisa berakibat salah dan itu akan menyesal teman-teman. Sama dengan ini setengah kali 15 pecahan diurus nanti saja. Yang penting ini 20 plus ini dikalikan saya jangan 20 tambah 14 baru kali 3 tapi 14 kali 3 42 baru kalikan 20. Ini setengah 15 kalikan 60 baru saya ini ya 42 tambah 20 60
62. Nah, setengahnya dicoretnya dengan yang 62 saja. Coret dengan ini. Berarti ini 31, ini habis 15 kali 31. 450 tambah 15, 465 kursi. 465. Nah, kalau ini soal cerita ya kamu bisa tambahkan. Jadi total kursi gedung tersebut ada 45. Oke ya. Lanjut ya. Barisan geometri ini. Masih 2 soal lagi. Barisan geometri itu apa? Barisan geometri itu barisan yang diperoleh dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan tertentu. Ini 3, 6, 12. 3 jadi 6, 6 jadi 12. Ini kira-kira pakai kali berapa? Jelas ya, kelihatan angkanya. Kali 2 kali 2. Nah, kalau sudah, yang ditanya urutan ke 10. Nah, barisan geometri itu tidak mungkin ditanya urutan ke 15, 20, apalagi ke ratusan, karena membesarnya itu sangat cepat. Nah, kalau mau manual 10 dan masih sanggup, oke, silahkan dilacak. Contoh ya, yang manual. Berarti kali 2 jadinya 24, kali 2, 24 kali 2 itu 48, kali 2 lagi 96, kali 2 lagi 192, kali 2 lagi 384, kali 2 lagi 8, 6, 7, nah, 788. Ini sudah urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang terakhir nih, 768 kalikan 2 lagi. 8 kali 2, 16, sisa 1, 6 kali 2, 12 dengan 1, 13, 1, 7 kali 2, 14 dengan 1, 15. Jawaban akhirnya adalah 15 atau 1536. Ini manual. Kalau mau pakai rumus bisa enggak? Bisa, dan ada rumus barisan geometri UN itu adalah A kali R pangkat N min 1. Ya, A kali R pangkat N min 1. Ini A itu apa? Sama persis dengan yang aritmatika kemarin. A itu adalah suku pertama. Berarti UN-nya A-nya adalah 3. Oh ya, ini N-nya sudah ditanya ya, N-nya 10. Jadi U10 sama dengan A-nya adalah 3 ini. Yang suku pertama. R itu rasio. Rasio itu adalah pengali. Ini kan dikalikan 2, kalikan 2 berarti R-nya adalah 2, pangkatnya N-1. N-nya adalah 10 kurangi 1. Jadinya 3 kali 2 pangkat 9. Nah, hati-hati. Jangan 3 kali 2 dulu, tapi 3 kali 2 dipangkatkan 9 dulu. Ini adalah 512. 3 kali 512 hasilnya adalah 1536. Sama dengan yang manual tadi. Ini ya, rumus geometri. Nah, terus untuk yang ini saya udah dikit soalnya. Manual 5 ekor. Oke. Amoeba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Untuk mengerjakan soal ini pakai cara manual saja, saya sarankan. Caranya gimana? Ya, daripada pakai rumus nanti kadang salah, mendingan pakai manual. Oke, bentar. Caranya kita perhatikan di sini ya. Ini membelah diri jadi 2 setiap 20 menit. Awal mula 5 ekor. Nah, ini jadi data penting. Terus yang ditanya 2 jam. 2 jam. 1 jam itu berapa menit sih? 60 ya. Kalau 2 jam berarti 120 menit. Nah, kita buat ini kayak garis bilangan. Ini kita mulai dari 0 kayak di pom bensin. Ini 0 menit. 2 jam berarti 120 menit, kita bagi dengan jeda 20 menitan, berarti kita potong nih, ini misalnya ini 20 menit, sini 20 menit lagi, jadinya 40 atau menit ke 40,
menit ke 60, menit ke 80, menit ke 100, dan di sini menit ke 120. Ini waktu. Nah, ini nanti untuk menghitung amoebanya atau bakterinya. Nah, ini cara manual, gampang. Mula-mula yang mau diteliti ada 5 kan. 5. Setiap 20 menit sekali membelah dikit jadi 2, ya berarti tinggal kalikan 2, jadinya 10. 20 menit lagi yang tadinya 10 jadi 2 kali lipat, jadinya 20. Terus ini 40 kalikan 2 lagi 80, 160, dan terakhir ada 320. Dan inilah jawabannya. Gampang kan? Ya anak-anak, itu beberapa soal, silahkan dipelajari lagi, ditonton videonya, nanti screenshotannya juga kalian pelajari. Nah, banyak soal yang akan saya munculkan dari sini untuk ulangan harian bersama nanti di jadwal, sesuai dengan jadwal yang akan diberikan nanti siang. Ya anak-anak, itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.